Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, my students? I hope you all are doing well as usual. This time, we are going to be discussing simple present tense part 2. About several weeks ago, I taught you about simple present, and it was the very basic of simple present. And now I'm going to teach you how to make question with WH question in simple present tense. In English, there are 7 main pronouns that you have to remember. There are I, you, they, we, he, she, and it. Okay. Now we need to focus on the pronouns that make you confused. Ada beberapa dari pronouns atau kata ganti yang seringkali membuat bingung para pelajar ketika pronouns tersebut diubah menjadi nama. Misalkan he. He itu untuk satu orang laki-laki. Nah, ketika diubah menjadi misalkan Tom, tetap aja fungsinya sama, yaitu he. Jadi, jangan bingung. Termasuk ketika kita mengubah she menjadi nama orang, misalkan Mary. Mary is only one person. Dia hanya satu orang dan seorang gadis. Jadi sama aja dengan she. Okay, what about it? It's a bit confusing for some people. Agak membingungkan. Itu apa sih? It itu benda yang jumlahnya hanya satu. Misalkan the cat. Catnya atau bendanya, hewan di sini cuma satu. Oke, selanjutnya misalkan kita pakai pronoun yang lain. Misalkan my bag. Ini juga cuma satu benda. Jadi dia sama aja dengan it. Oke, coba kita langsung pindah ke they. They itu di bahasa Indonesia kan artinya mereka. Nah, mereka itu tentu lebih dari 2 orang. Terlepas dari dia laki-laki ataupun perempuan. Intinya lebih dari 1 orang. Dan kita tidak termasuk di dalamnya. Jadi kita contohkan Tom and Mary. Nah, ada 2 orang di situ. Dan kita tidak termasuk di dalamnya, jadi kita nyebutnya they atau mereka. Oke. Termasuk yang tadi untuk it, jika jumlahnya lebih dari 1, bukan it lagi, tapi akan berubah menjadi they. Misalkan kalian punya hewan piaraan, kucing yang di sini lebih dari 1. The cats. Itu lebih dari 1, berubah jadi they. Terus untuk my bag. Mungkin kalian punya lebih dari 1 tas juga di rumah. My bags. Itu akan jadi they juga. Selanjutnya untuk we. Untuk we, itu berarti kami. Jadi itu lebih dari 1 orang. Dan kita termasuk di dalamnya. Contohnya, you and I. Kamu dan aku, jadi kita atau kami. Terus, my family and I. Keluargaku dan aku. Berarti kami juga, karena aku termasuk di dalamnya. Oke. Untuk I, itu tidak membingungkan sama sekali. Untuk you, mungkin beberapa orang agak bingung. Karena you kan bisa berarti lebih dari 1 orang. Bisa juga 1 orang. Untuk 1 orang bisa berarti kamu. Sedangkan untuk lebih dari 1 orang, itu bisa berarti
kalian, tapi tetap aja dia sama. Oke? Do you still remember the formula for simple present tense? Masih ingat tidak rumusnya seperti apa? Ingat ya, jika kalimatnya menggunakan kata kerja, maka jadinya seperti ini. I, you, they, dan we tadi menggunakan verb 1. And then for he, she, and it, we use verb 1 with s or as. Contohnya, I clean my room every morning. Okay. Now we analyze the sentence. Which one is the subject, the verb, and the object? So, in this sentence, the subject is I. Clean is the verb atau kata kerja. Ingat, kata kerja itu menunjukkan adanya kegiatan atau aktivitas. And then my room is the object atau sesuatu yang dikenakan pekerjaan tadi. Jadi apa yang dibersihkan? Ya kamar. Nah, ini nanti bermanfaat ketika kita ingin membuat kalimat tanya. Sedangkan every morning itu lebih ke keterangan waktu saja. Dan inti dari sebuah kalimat adalah subjek, verb, dan objek. Tom and Mary go to school at 7. Okay, is Tom and Mary. Go is the verb, and school is a complement atau keterangan atau pelengkap di situ. Oke, untuk yang subjek I, you, they, dan we tadi, ingat verbnya masih verb 1 di kalimat positif maupun negatif, termasuk ketika kita membuat pertanyaan. Sekarang kita pindah ke kalimat negatif. Kita ambil contoh dari kata we. We don't have flag ceremony on Monday. Nah, ini kalimat negatif. We, this one is verb. Don't forget to put don't. Nah, inilah yang kita gunakan untuk subjek I, you, they, and we. Kalau membuat kalimat negatif. We don't have flag ceremony on Monday. Jadi, kita nggak ada upacara bendera. Karena pandemi, misalkan. Seperti itu. Okay. What about question? Untuk pertanyaan, kita pakai kata do. Do is followed by subject. For example, do you? Do you go to school by bike? Okay. Apa kamu pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda? Your answer can be yes, I do. Or no, I don't. Auxiliary atau kata bantu yang digunakan di sini untuk bertanya adalah do. Do you? So the answer is yes, I do. Or no, I don't. Karena itu menyangkal. Seperti itu, kalimat negatif di subjek yang I, you, they, dan we tadi kita menggunakan don't atau do not. Dan kalimat tanya menggunakan auxiliary do di depannya. Do you? Do they? Do we? Seperti itu. Untuk yang he, she, sama it, nah ini yang agak sedikit perlu diperhatikan lagi. Untuk kalimat positif, kita tambahkan s atau es di kata kerjanya. Misalkan kita pakai Tom. Tom tidies
his room every morning. Kita perhatikan, subjeknya adalah Tom. Tom itu adalah he kan sebenarnya, dia. So, the verb must be with s or es. Tidies. Ini berasal dari kata tidy yang ditambahkan es. Oke, lalu ini objeknya. Tom tidies his room. Ada tambahan es di belakang kata tidy. Oke. Next, kita ubah ke kalimat negatif. Tom doesn't tidy his room every morning. Oke, kita perhatikan di sini. Tom doesn't tidy. Kalau tadi sebelumnya kita lihat, Tom tidies his room. Tom merapikan kamarnya setiap pagi. Tapi ketika diubah ke negatif, Tom doesn't tidy. Tom tidak merapikan kamarnya. Yang perlu kalian perhatikan, verbnya tidak menggunakan es lagi, karena sudah terdapat kata doesn't. Oke, jadi ketika kalian menemukan kata does atau doesn't di satu kalimat, verbnya tidak perlu ditambahkan s atau es lagi. Kalimat negatif menggunakan doesn't diikuti verb 1. Terus selanjutnya untuk pertanyaan. In the question form, we use does again in front of the sentence. Jadi kalimatnya seperti ini. Does Tom tidy his room? Every morning. Does Tom tidy? Lagi-lagi tidy-nya tidak perlu ditambahkan es karena sudah ada does. Sudah ada does di sini. Okay, the answer can be yes, he does. Ya, kata yang kita gunakan di sini adalah does. Jadi jawabannya juga does. Atau no, he doesn't. Kita menggunakan kata does. Ingat ya, setelah ada does atau doesn't, verbnya tidak usah ditambahkan s atau es lagi. Well, that was the review for simple present tense part 1. Jadi reviewnya cukup panjang ya. Nah, sekarang kita mau fokus membuat pertanyaan dengan WH question. Who, what, where, when, and why. And then 1H, only how. Kalau di pertanyaan sebelumnya kita hanya menggunakan kata do atau does yang jawabannya juga cuma yes atau no, sekarang kita menggunakan 5W 1H. To make it more detailed, I'll give you example from positive sentence first. Kita lihat sekarang contoh dari yang subjeknya I, you, they, atau we. Kita ambil aja the girls. Often play with the dolls. With the dolls. Okay. Don't forget the girls is more than one girl. It means they. Ya. Okay. Ini seringkali murid kurang fokus di penambahan s di belakang subjek. Tanyanya seperti ini. Do the girls often play with
the dolls. Atau do they, bisa seperti itu. Do they often play with the dolls? Bisa juga. Nah, jawabannya seperti apa? Yes, they do. Atau no, they don't. Nah, untuk membuat kalimat dengan kata tanya yang 5W1H tadi, tinggal ditambahkan saja di depan kalimat tanya tadi atau sebelum kata do. Misalkan, why do the girls play the dolls? Nah, ini jawabannya bukan yes atau no lagi. Tinggal dijawab, mengapa mereka seringkali bermain dengan boneka. Why do the girls play the dolls? Misalkan, because they can learn how to be a mother. Jadi mereka bisa belajar cara menjadi seorang ibu misalkan. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita menggunakan kata tanya yang lain, seperti apa? Sama saja, tambahkan saja sebelum kata do. Misalkan yang tadi why kita ganti jadi where. Where do the girls play the dolls? Jawabannya, they play at the park. Misalkan. When do the girls play the dolls? The answer can be, they play the dolls in the afternoon, after school. Mereka main bonekanya sepulang sekolah. Oke, sampai sini paham ya? Tapi khusus yang who, untuk who, kata do atau does-nya tidak digunakan ya. Kita langsung saja. Misalkan, siapa yang bermain boneka di taman? Who plays the dolls in the park? Jadi seperti itu. Well, let's learn another example. Dari kalimat ini, kita bisa bikin beberapa pertanyaan. Oke, kita mulai dari kata tanya yang menanyakan siapa. Siapa yang bermain bola? Jadi sini kita menanyakan subjek. Anggap saja kita belum tahu siapa yang bermain bolanya. Oke, jadi untuk menanyakan siapa, jadi kita pakai who. Who plays football? Bla bla bla. Kata who langsung diikuti kata kerja. Kita tidak menggunakan kata do atau does. Jadi langsung aja kata kerjanya dan ditambahin s. Who plays football in the backyard on Sunday morning? Seperti itu. Siapa yang main bola di halaman belakang pada hari Minggu pagi? So the answer is my friends do. Jadi yang main itu teman-temanku. Meskipun kita sudah tahu yang namanya bermain bola pasti lebih dari satu orang. Tapi tetap kita kata kerjanya di sini menggunakan kata kerja plus s. Itu berlaku untuk simple present. Who plays football? Dan jawabannya tadi, my friends do. Teman-temanku yang melakukannya atau bermain. Next, kalau kita tahu mereka bermain, tapi kita tidak tahu apa yang mereka mainkan. Nah, mereka main apa sih? Apa? So, kita menggunakan kata what. Nah, baru di sini kita pakai do tadi ya. What do they play? What do they play in the backyard on Sunday morning? Apa yang mereka mainkan? So, the answer is they play football. Nah, ingat selain who, kita tetap pakai do atau does. Next, jika kita ingin menanyakan di mana mereka bermain bolanya, so where do they play football? The answer is they play football in the backyard. Next, kalau kita ingin tahu mereka bermain bolanya karena apa? Ini pastinya menanyakan alasan. Untuk menanyakan alasan, kita gunakan kata why. Why do they play football? Kenapa mereka bermain bola? Alasannya ada di situ. Because they love
playing football? Because they love playing football. Next, dengan kata when. Nah, ini untuk menanyakan kapan mereka main bolanya. When do they play football? Of course, the answer is on Sunday morning. Nah, terakhir untuk yang how sama aja. Cuma di sini kan tidak dijelaskan bagaimana mereka bermain bolanya. Tapi tetap aja untuk how tinggal tambahin di depan. How do they play football? Misalkan jawabannya they play it fairly. Mereka bermain dengan adil. Suppose that you don't know who is the subject. So again, make a question with the word who. Who listens to music? The next example. Every night. Okay, the answer of course is Mary. Mary does. Okay. Next. Kita ingin tahu apa yang didengarkan oleh Mary setiap malam. So, apa? Kita gunakan what. What does Mary listen to? Every night? In her bedroom? Mau ditambahin silahkan. Nah, ingat tadi ketika ketemu does, verbnya tidak perlu tambahin s lagi ya. What does Mary listen to every night? Jawabannya, Mary listens to music. Lanjut. Kita mau menanyakan di mana dia mendengarkan musiknya. So, where does Mary listen to music every night? Silahkan kalau mau ditambahin. Does. So the answer is in her bedroom. When does Mary listen to music? When? So the answer is every night. Saya harap kalian bisa memahami contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi. By watching the explanation, I hope you all understand it about how to make question with WH question word in simple present tense. If you still have any question, you can ask me directly to my WhatsApp or give a comment below. Don't forget to hit that like button, and thanks for watching. Until next time.